Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, Ibu Guru. Saya di sini Dwi Karnariatni selaku penulis buku Atfalun Latin. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara penggunaan buku Atfalun Latin. Namun sebelumnya saya sedikit kasih gambaran terkait buku Atfalun Latin ini. Buku ini merupakan buku kedua yang kami tulis, di mana buku sebelumnya adalah Atfaluna untuk bisa membaca Quran, dan buku ini kami beri nama Atfaluna Latin untuk bisa membaca bahasa Latin, khusus bagi balita. Buku ini kami susun sesuai dengan balita, disusun berdasarkan kemudahan dalam mempelajarinya, sehingga tidak sesuai dengan susunan huruf alfabet yang pada umumnya. Kemudian juga disusun menggunakan warna supaya lebih menarik bagi anak balita untuk mempelajari buku ini. Kemudian kami susun hurufnya besar-besar agar mudah dilihat oleh balita. Jadi dalam mempelajari buku ini akan menarik bagi balita. Sekian pembukaannya. Langsung saja kita lihat bagaimana cara penggunaan buku ini. Pada intinya, konsep dalam penggunaan buku ini, kita tidak mengajarkan mengeja, kemudian kita juga tidak menyusun susunan huruf secara berurutan. Kenapa? Karena kita susun berdasarkan kemudahan balita dalam membaca, terutama menyebutkan huruf vokal. Ya, di sini kami bagi susunannya berdasarkan vokal A, I, U, E, O. Terkait vokal A yang pertama, susunannya adalah A, Ba, Ma, Ka. Maka ketika ini diajarkan kepada anak, dikenalkan, lalu kita uji anak melalui format berikutnya, halaman berikutnya. Ya. Jadi tadi yang sudah dikenalkan A, Ba, Ma, Ka, maka selanjutnya disilakan anak untuk diajak membaca contoh kata dari susunan huruf yang vokal A halaman pertama. Nah, selanjutnya jika anak bisa, maka ini ada kolom untuk memberikan apresiasi kepada anak. Ya, saya beri contoh bintang, maka orang tua, ayah bunda, ibu guru bisa juga memberikan bintang ataupun apresiasi bentuk lainnya yang digemari anak. Misalnya kalau anak suka pakai stempel, boleh pakai stempel, atau suka pakai stiker, boleh pakai stiker. Ya, yang penting anaknya termotivasi dan terapresiasi ketika sudah bisa mengucapkan contoh-contoh kata-kata di atas. Lalu masuk hari kedua, susunan huruf ca, da, la, na. Ketika anak sudah mengingat huruf ini, maka langsung masuk ke contoh kata. Ya, tidak lupa diberi apresiasi di kolom bintang. Begitu, ya. Dan begitu seterusnya sampai selesai vokal A. Selesai vokal A, maka sebelum melanjut ke vokal berikutnya, ya, kita ada uji coba latihan. Latihan vokal A. Nah, di latihan vokal A ini anak diminta membaca seluruhnya. Ya, di awal vokal A biasanya dia secara perlahan ya menyambungnya, tapi tidak mengapa. Yang penting dia bisa membacanya, maka dikatakan sudah mampu lanjut ke vokal I. Kalau belum mampu, misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, kira-kira ada 10 baris misalnya gitu ya. Nah, kalau dikatakan mampu itu dari 10 baris, 9 baris benar semua. Hanya 1 baris yang mungkin dia lupa atau tidak bisa. Seperti itu. Tapi kalau 50-50, maka disarankan tidak maju ke vokal I. Lebih baik dikuatkan dulu di vokal A-nya. Seperti itu. Ya. Karena ke vokal-vokal berikutnya yang lain itu kalau dia sudah dapat polanya, perubahan bunyi vokalnya, maka itu lebih mudah. Ya, vokal A ini pondasi lah bahasanya. Jadi harus memang diingat betul setiap hurufnya. Jadi ini latihannya. Ketika sudah selesai semuanya dari vokal A, maka masuk ke latihan. Ya, tidak lupa untuk diapresiasi. Berikutnya adalah huruf mati. Ya, kenapa huruf mati bukan vokal I
seperti yang saya katakan tadi, karena agar banyak contoh yang bisa dibaca oleh anak ketika nanti dibuat dalam kalimat seperti itu. Maka huruf mati ini disisipkan di tengah. Lanjutnya huruf mati semua ini nanti ada seminggu contoh terakhir setelah melalui huruf mati, lalu ada evaluasi latihan huruf mati seperti ini. Setelah bisa huruf mati maka kita masuk vokal I. Nah, setelah bisa masuk vokal ini maka banyak contoh-contoh yang bisa diberikan gitu ya ayah bunda. Jadi ini ada I, B, Mi, Ki. Susunannya sama seperti vokal A karena memang disusun berdasarkan kemudahan. Kenapa harus huruf B dulu, Mi dulu, dan Ki? Itu karena kemudahan, sesuaikan kemudahan anak. Lalu disuruh baca kata-kata ini, kasih bintang, apresiasi tidak lupa. Dan jika sudah selesai sampai akhir, mungkin ada yang bertanya ini kenapa tidak ada huruf kata X ada, tidak ada ya, karena dalam bahasa Indonesia juga konsonan X itu jarang sekali kata-katanya, jadi bisa dikenakan di akhir ya. Lalu ada latihan vokal I ya, dan begitu seterusnya sampai dia menuju ke vokal yang terakhir, yaitu vokal O dan vokal E ya. Nah, sudah selesai dari vokal E, maka berikutnya adalah kita pengenalan huruf besar ya ayah bunda. Jadi ini pengalaman kami, huruf besar ini perlu dimasukkan karena kalau mau membaca buku, setiap awalan itu ada huruf besarnya. Nah, anak-anak itu tidak tahu itu huruf apa karena bentuknya sudah berubah. Nah, maka kita ajarkan, kita beritahu apa ini, bacaan apa ini adalah sama ini, hanya ini pakai huruf besar, bacanya apa juga nak, seperti itu ya. Lalu ada teks latihan membaca. Kalau sudah bisa latihan membaca ini, maka kita nyatakan sudah bisa membaca Latin ya. Nah, ini konsep besarnya. Saya beri contoh cara mengajarnya ya bunda. Saya ambil yang ini ya. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Wina. Kita mulai membaca hari ini. Kita sudah masuk halaman yang nomor 3. Ikutin Ibu Guru ya. Ini apa nak? Ca. Ikutin Ibu. Ca. Pinter. Ini apa nak? Ini da. Ikutin Ibu. Da. Jago anak Ibu. Ini la. Ikutin Ibu. La. Pinter. Ini yang terakhir huruf kuning. Warna kuning. Bacanya na. Ikutin nak. Na. Kita ulang ya. Apa tadi ini? Ca. Pinter. Budi apa ini Budi? Da. Pinter. Susi? Susi lupa. La sayang. Ikutin Ibu ulangin. La. Lagi Susi. La. Iya pintar. Ini apa Ari? Arinya lupa. Na. Kasih contoh nak. Kasih contoh Bu kalau dia lupa. Na. Apa nak? Ikutin nak. Ulangi 3 kali. Na. Na. Nah, iya. Nah, kalau kita sudah yakin anak-anak kita sudah ingat ini semua, maka beralih ke halaman selanjutnya ya. Jadi ini diminta anak membaca ini. Oke, Ari baca Ri. A. Da. Pinter Ari. Bu kasih bintang ya. Aduh, Ari pinter. Dapat bintang 1. Alhamdulillah. Oke, Budi baca Budi. Yang ini Bud. La. Ma. Pinter Budi. Solih Budi. Ibu kasih gambar Tayo ya. Tayo. Iya. Susi. Ini Susi. Nah. Apa ini Bu? Susi lupa. Apa nih, ada yang tahu? Da. Iya bener. Jadi apa Susi? Na. Da. Pinter. Ibu kasih bintang ya. Maka diletakkan bintang di sini ya Bu. Ibu kasih bintang ya. Pinter. Demikian Ibu. Bisa pembelajaran secara klasikal rame-rame, namun untuk evaluasi untuk latihan akhir ini per vokal, maka saya sarankan ini baru per individu, tidak klasikal, tidak bareng-bareng, karena ini untuk mengetahui apakah si anak memang mampu secara individu membaca. Tapi kalau belajar yang tadi bisa secara klasikal, bisa secara ramai-ramai. Demikian video yang bisa saya berikan secara ringkas untuk pembelajaran buku Atfaluna Latin. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda, bapak ibu yang mau bertanya. Saya silahkan.
Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.